Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBA New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat memulai di bulan yang baru Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian. Pada saat hari ini kita mau sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita dalam satukan hati kita untuk kita mau sama-sama beribadah. Kita tundukkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa setiap hati dan membawa hidup kami sebagai persembahan kami yang paling terbaik yang kami miliki saat-saat hari ini. Engkaulah yang menelusuri setiap hati dan pikiran kami. Basuhlah setiap jemaat yang ada pada saat hari ini menonton bersama-sama, beribadah bersama-sama. Berkatilah mereka yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita dalam kehidupan kita. Dalam penyembahan inilah yang paling terbaik yang bisa kita bawa bagi nama Tuhan. Kau Tuhan, Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku. Oleh karena kuasa-Mu dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Tuhan, tempat perlindunganku. Kau Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu
aku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan. Sekali lagi katakan, kau beriku hidup. Mari kita sembah Dia, dan keselamatan selamanya. Haleluya, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus yang disembah. Engkaulah Tuhan yang lebih besar dari kami. Yesus Tuhan, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Saya mengajak setiap jemaat, boleh kita sama-sama sembah Dia dan agungkan Dia. Katakan Hosana, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan, sebab Kau besar, ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami ingin memuji, mengagungkan dengan semangat yang kami miliki. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya.
Saya percaya setiap kita mengakui bahwasannya Tuhan Yesus sangat baik buat dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap ibu bapak sekalian, boleh lambaikan tangan di depan kamera. Katakan, Lord, you are very good to me. Lord, you are very very good for me. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Kita mau mengagungkan nama Dia di dalam pujian ini. Woo! Haleluya. Katakan sama-sama, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation we worship you. Hallelujah. Woo. Hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi katakan, we worship you. We worship you. Hallelujah. Amen. We worship you for who you are. Sama-sama. You are good. Mari tepuk tangan di depan kamera, ibu bapak saudara-saudari sekalian. Semangat yang patahkan tulang setiap kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and from generation to generation we worship you. Hallelujah. Woo. Hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi katakan, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi lambaikan tanganmu. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Dari sini sampai ke ujung dunia nama Yesus ditegakkan. Katakan amin. Haleluya. Mari ibu bapak sama-sama kita mengagungkan nama Dia sekali lagi. Haleluya. Sama dengan kita, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu ibu bapak, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan
keselamatan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Siap-siap melompat sama-sama. Haleluya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita untuk tepuk tangan bersama-sama, memuliakan nama Tuhan Yesus yang besar dan tinggi. Haleluya. Saya percaya setiap kita telah bersemangat memuji nama Tuhan. Kiranya mendatangkan sukacita dikala kita sedang lemah, ibu bapak yang sekalian. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak untuk setiap ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, anjuran untuk memberi telah diberikan di dalam video ini. Ibu bapak dapat mengikutinya. Sebelum kita memberi, sama-sama kita akan berdoa. Kepada saudari Gebi akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Persembahan, kiranya setiap persembahan yang akan kami kumpulkan semua dari hati kami dan kau terima dengan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari siapkan roti atau biskuit sebagai pengganti hosti dan siapkan air putih atau teh sebagai pengganti anggur. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Engkau yang berkuasa.
siapkan hosti, kita angkat hosti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus." Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Bapa. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penguasa, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya
Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Engkau adalah segalanya bagi kami Bapa. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, meskipun seringkali kami tidak setia Bapa. Engkau yang Tuhan yang telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau yang telah menebus kami Bapa di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kembali kami mengingat akan karya salib Kristus. Karya yang luar biasa, karya terbesar, bukti kasih-Mu yang sempurna terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Bukti kasih-Mu yang luar biasa terhadap setiap kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, siapakah kami ini Bapa hingga kami begitu berharga di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan Yesus hingga Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, dengan apa kan kami dapat balas segala kebaikan-Mu selain dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Selain dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dan selain dengan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan senantiasa berusaha membuat Engkau selalu tersenyum Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap umat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau yang melawat mereka satu persatu Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa berseru kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Engkau lihat Bapa. Engkau dengar setiap seruan dan doa anak-anak-Mu Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan pertolongan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa mereka akan menerima setiap jawaban dari doa-doa mereka Tuhan indah pada waktunya. Aku berdoa Tuhan Yesus, buat umat-Mu yang sedang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka di pembaringan mereka Bapa. Mereka yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang bersedih dan berduka Tuhan Yesus hiburkan dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka Bapa. Mereka yang berbeban-beban Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, pegang tangan kami senantiasa Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berkati setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus juga Engkau memberkati Bapa yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga Tuhan juga Tuhan memberkati. Suami, istri, beserta dengan anak-anak Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami dalam studi pendidikan mereka Tuhan dan ujian mereka Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pergaulan buruk dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Di awal bulan ini Tuhan, di awal bulan Juli ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, ajar kami, serta hiburkan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami telah sampai di awal bulan yang baru, bulan Juli Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga telah melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sedang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus kami butuh firman-Mu untuk menguatkan setiap kami Bapa. Ajarkan kami semua Tuhan, pimpin kami ya Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita telah sampai di minggu pertama, yaitu tanggal 4 Juli 2021. Tak terasa ya kita sudah sampai di bulan ke-7 di tahun ini Bapak Ibu. Saya berharap kita semua tetap baik-baik saja dan kita semua tetap dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan khotbah yaitu tentang penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah buah roh yang ke-9 atau buah roh yang terakhir Bapak Ibu. Nah, kenapa buah roh ini atau penguasaan diri ini ditaruh yang paling terakhir? Karena penguasaan diri ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, saudaraku.
Kenapa? Karena kalau orang sudah dapat atau sudah mampu menguasai dirinya secara penuh, berarti dia bisa dikatakan hampir menuju pada kesempurnaan gitu. Karena penguasaan diri ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, kita sama-sama belajar tentang penguasaan diri ini, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sikap penguasaan diri ini dalam kehidupan kita atau selama kita hidup di dunia. Nah, kita sama-sama melihat ayatnya di dalam Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, dikatakan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Berarti orang yang merebut kota saja mereka perlu ada yang namanya strategi, perlu ada yang namanya hal-hal apa yang perlu dilakukan, hal apa yang tidak perlu dilakukan. Mereka harus mengetahui kota tempat di mana mungkin ya merebut kota. Biasanya kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, biasanya itu dikisahkan bahwa orang-orang yang mampu merebut kota dimulai atau ke dalam sebuah peperangan gitu ya, siapa yang menang maka dia dapat merebut kota dari musuhnya gitu. Nah, dikatakan bahwa orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota gitu. Merebut kota saja sulit untuk dilakukan. Berarti seperti tadi saya sudah katakan di awal, penguasaan diri ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan, nah Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita supaya kita dapat menguasai diri kita? Nah, hal yang pertama adalah kita harus mampu menahan diri, untuk tidak emosi secara berlebihan. Atau kita harus mampu menahan emosi kita, Bapak Ibu. Yang namanya emosi, semua orang pasti memiliki yang namanya emosi. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah emosi yang berlebihan. Ya, salah satu contohnya adalah emosi marah. Ketika kita marah gitu. Nah, banyak orang mengapa marah ini adalah emosi yang sering kali dilakukan orang berlebihan gitu. Makanya sampai ada orang-orang yang pergi kepada orang yang ahli gitu ya, yaitu anger management gitu. Bagaimana cara dia untuk memanage amarahnya gitu. Karena memang menahan emosi itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, apa kata Alkitab tentang kemarahan ini Bapak Ibu? Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, dikatakan bahwa kalau kita menjadi marah, jangan kita berbuat dosa atau janganlah kamu berbuat dosa. Dan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya Bapak Ibu, boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Nah, perbedaan antara orang yang marah dengan orang yang suka marah-marah adalah letak hal-hal apa yang membuat dia marah. Nah, kalau kita mau menuju kepada apa kata Alkitab, Bapak Ibu, seharusnya kita marah hanya karena ada orang-orang yang berbuat salah dan perbuatan salah mereka itu bertentangan dengan apa kata Alkitab atau apa kata firman Tuhan, dan juga bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Itu kita bisa marah gitu terhadap orang-orang seperti itu. Kita menegur mereka karena bukan hanya karena kita marah, tapi karena kita mengasihi mereka dan kita ingin mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Itu kita boleh marah gitu. Tetapi yang kita tidak boleh marah adalah jika ada sesuatu yang hanya bertentangan dengan apa yang kita tidak suka gitu. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa membedakan hal-hal tersebut gitu. Makanya banyak orang yang menjadi seorang pemarah karena mereka sedikit-sedikit marah. Ada hal kecil saja marah gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya mereka tidak perlu marah, mereka marah gitu. Karena apa? Karena mereka mau segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa maunya mereka gitu. Jadi ketika ada orang lain berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka tidak berkenan akan hal itu gitu, mereka langsung marah. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Karena apa? Karena seorang yang sering kali marah disebut pemarah, dan kitab Amsal katakan jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, di dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25 dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri.
Ya, Amsal katakan supaya kita nggak terbiasa melihat gitu. Kita memasang jerat bagi diri kita sendiri. Artinya kalau kita bergaul dengan seorang pemarah gitu ya, pergaulan yang toksik gitu, maka lambat laun gitu kita akan terbiasa dengan tingkah mereka dan tanpa kita sadari kita juga bisa menjadi seorang pemarah gitu. Karena kita merasa bahwa sikap pemarah itu ya sikap yang biasa saja. Nah, kita sama-sama belajar untuk supaya kita dapat menguasai diri kita sepenuhnya. Dimana ketika kita mau marah, kita bisa menahan diri kita bisa benar-benar menahan diri, menahan emosi kita, mungkin dengan tarik nafas, atau dengan melakukan hal-hal yang untuk menenangkan diri kita, Bapak Ibu, supaya ketika kita marah, kita tidak berbuat dosa. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin ketika kita sedang chattingan gitu ya. Lalu ada mungkin kata-kata teman atau saudara atau sahabat kita yang menyakiti hati kita, yang menyinggung perasaan kita gitu ya. Lalu kita mulai marah gitu. Kita mulai mengetik kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan orang lain gitu. Bisa menyakitkan orang yang membuat kita marah itu. Nah, daripada kata-kata yang kita ketik atau tulisan yang kita ketik, kalimat-kalimat yang kita ketik menyakiti hati orang lain dan membekas di hati mereka, lebih baik kita menahan diri kita menenangkan diri, lalu ketika kita sudah tenang baru kita mulai chat. Lebih baik seperti itu gitu. Karena apa Bapak Ibu, luka yang disebabkan oleh sebuah pisau misalnya ya, dia selesai lukanya sembuh ya sudah gitu. Tetapi luka yang disebabkan oleh kemarahan orang lain gitu ya, yang tertulis lewat kata-kata atau yang terucap dari kata-kata itu membekasnya cukup lama. Dan itu kita tidak boleh lakukan Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwa jangan marah sampai berbuat dosa. Kita sama-sama belajar untuk hal ini. Memang hal ini sulit untuk dilakukan, tetapi bukannya tidak bisa. Saya yakin dan percaya kita semua pasti mampu menahan diri kita. Ini tubuh kita, ini diri kita. Kita yang harus menguasai sepenuhnya. Jangan kemarahan yang menguasai diri kita, tetapi kitalah yang harus menguasai kemarahan tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Karena penguasaan diri ini adalah hal yang penting untuk dapat kita miliki. Jangan sampai Bapak Ibu kita kehilangan teman-teman, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi hanya karena kita adalah seorang yang pemarah. Ya, karena tadi Amsal katakan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi mulai saat ini kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih ramah, orang-orang yang lebih tenang, yang mampu menahan diri. Daripada menjadi seorang pemarah, lebih baik menjadi seorang yang peramah. Ya, hal-hal yang memang tidak perlu kita marah, kita tidak perlu marah. Tetapi hal-hal yang memang bertentangan dengan apa kata Alkitab, dengan norma-norma yang ada, ya kita perlu marah. Jadi kita harus belajar, kita harus mulai membedakan mana hal yang saya perlu marah, mana hal-hal yang kita tidak perlu marah. Itu yang harus benar-benar kita pahami betul. Supaya kita bisa tahu di mana kita harus marah dan di mana kita tidak boleh marah. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Supaya apa yang kita lakukan, kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita tidak menyakiti hati orang lain. Dan kita juga tidak berbuat dosa karena hal tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa menahan emosi kita mampu menahan amarah kita, maka kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Itu yang paling penting. Lalu apa lagi? Kita juga harus mampu menahan emosi dari hal-hal yang mungkin menyakiti atau membuat kita sedih Bapak Ibu. Banyak anak-anak gitu ya, bukan anak-anak maksud saya, banyak orang-orang muda atau para remaja yang ketika mereka putus cinta, mereka menjadi galau. Nah, galau yang cuma 1-2 hari mungkin itu galau yang masih normal, yang biasa. Tetapi kalau galau yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan karena kegalauan mereka gitu ya, karena putus cinta atau disakiti oleh orang yang mereka kasih lalu mereka sampai bunuh diri. Hal ini sangat ironis Bapak Ibu dan jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai itu semua terjadi kepada remaja-remaja Kristen pada saat ini. Nah, yang perlu kalian lakukan anak-anak muda adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Kuasai diri kita, kuasai diri kalian. Jadi ketika kalian sedih, larinya ke Tuhan. Datang pada Tuhan, ceritakan kesedihanmu kepada Tuhan, ngadu sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Mungkin para remaja malu untuk menceritakan kepada orang tua mereka.
atau malu cerita ke teman-teman karena nanti bisa menyebar. Cerita sama Tuhan Yesus. Mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Mulai ceritakan apa saja. Jangan pernah malu ceritakan apapun pergumulan atau permasalahanmu. Ya, kalau engkau cerita sama teman, mungkin mereka akan kasih pendapat-pendapat yang salah. Tapi kalau engkau cerita kepada Tuhan Yesus, percayalah Roh Kudus akan memberikan penghiburan ya anak-anak. Jadi tahan emosi kesedihanmu gitu ya. Jadi supaya engkau tidak berlarut-larut dalam kesedihanmu. Engkau tidak berlarut-larut dalam kegalauanmu. Dan mungkin bukan hanya para remaja atau anak muda saja yang sering kali galau. Ya mungkin kita orang-orang yang sudah berumur pun kita bisa galau karena hal-hal yang lain. Atau kita bisa menjadi emosi karena sesuatu yang mungkin membuat kita khawatir gitu. Biasanya orang yang khawatir juga bisa mengalami yang namanya kegundahan atau emosi yang tidak membuat diri mereka tidak tenang. Nah ini yang perlu kita pahami betul. Kita harus benar-benar menguasai diri kita untuk kita bisa tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Tidak memiliki emosi yang berlebihan, apapun emosi itu. Jadi kita benar-benar mampu menguasai diri kita sepenuhnya supaya kita memiliki penguasaan diri selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Nah itu adalah poin yang pertama. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk kita dapat menguasai diri adalah dengan cara menahan emosi kita supaya emosi kita tidak berlebihan. Nah berikutnya poin yang kedua, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk mampu menguasai diri kita adalah orang-orang yang mampu menguasai diri adalah seorang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, apa maksud selesai dengan dirinya? Apa maksudnya? Bagaimana? Selesai seperti apa? Nah, selesai di sini adalah orang-orang yang sudah mati. Ya, yang sudah mati secara daging. Memang kita tahu semua gitu ya bahwa selama kita hidup yang namanya kita terdiri dari daging dan roh juga gitu. Nah, persoalannya itu bukanlah di situ Bapak Ibu. Alkitab sudah mencatat banyak sekali ayat di mana kita bisa gitu menahan keinginan daging kita. Kita mampu untuk mematikan setiap keinginan daging kita dengan cara apa? Itu dengan cara melakukan setiap keinginan-keinginan roh. Itu yang paling penting. Nah, ini berhubungan dengan buah roh ini gitu. Mengapa penguasaan diri termasuk dalam bagian dari buah roh atau yang dihasilkan oleh roh? Karena penguasaan diri ini adalah perbuatan roh dan bukan perbuatan daging. Itulah sebabnya untuk dapat menguasai diri kita, untuk dapat memiliki penguasaan diri kita harus mematikan daging kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Karena setiap perbuatan-perbuatan daging itu bertentangan dengan perbuatan-perbuatan roh. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, perbuatan daging ini itu memang sulit gitu ya. Setiap keinginan-keinginan daging yang memang sudah terbiasa kita lakukan sulit untuk tidak dilakukan. Mengapa? Karena daging kita telah merekam ya. Daging kita ini telah merekam segala sesuatu yang mungkin selama ini telah mereka nikmati gitu. Atau telah daging kita nikmati. Contoh misalnya, kita terbiasa untuk makan makanan yang enak. Ya kan, seperti mungkin makanan daging atau makan steak atau makan pokoknya yang enak gitu ya, makan bakso atau makan makanan-makanan yang kita suka gitu. Tetapi ketika kita harus makan sayur gitu, rasanya daging kita menolak karena kita tidak terbiasa. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita untuk kita mau makan makanan yang memang sehat untuk tubuh kita, bukan hanya untuk mengenakan daging kita. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Karena memang seorang yang telah terbiasa dengan kehidupan duniawinya juga ya, pasti akan sulit untuk menahan keinginan daging ini. Kalau kita sudah bertahun-tahun gitu hidup dengan pola hidup yang sama gitu. Kita telah terbiasa beli barang merek A misalnya kan. Lalu ketika kita harus beli barang yang merek B gitu, pasti rasanya beda gitu. Nah, sekarang kita harus melihat gitu dari sisi-sisi yang lain. Kita harus mulai belajar melihat dari sisi-sisi yang lain supaya kita tidak selalu atau supaya kita tidak lagi memenuhi apa yang menjadi keinginan daging kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 9 Oke, sebelumnya ada satu ayat Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan ayat yang lain sebelumnya. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, persoalannya ada di sini seringkali Bapak Ibu. Kita maunya melakukan A. Kita maunya menuruti apa kata roh.
Tuhan Yesus katakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah disinilah gitu. Paulus katakan bahwa kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Mungkin ketika kita dengar firman Tuhan, kita maunya melakukan seturut dengan apa kata Tuhan. Ya ketika kita mendengar khotbah, kita katakan amin. Amin, aku mau melakukan itu. Tetapi ketika tiba waktunya kita harus melakukan hal tersebut, rasanya sulit. Roh kita mau menuruti, tetapi daging kita sulit untuk melakukannya. Nah Bapak Ibu, cara satu-satunya adalah supaya kita bisa menekan keinginan daging kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, mematikan kedagingan kita dan tidak lagi menuruti apa yang menjadi keinginan kita, tetapi sebaliknya kita mulai belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, mengapa seperti itu Bapak Ibu? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah kuncinya itu ada di kalimat terakhir Bapak Ibu. Dikatakan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berarti untuk dapat mematikan keinginan daging kita, kita harus melakukan kehendak Allah selama kita hidup. Apa yang menjadi kehendak Allah? Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Semuanya ada Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk memisahkan. Apakah ini adalah kehendak Allah? Apakah ini adalah keinginan pribadi kita? Sekali lagi saya katakan ini sulit Bapak Ibu. Mungkin kita pernah gitu ya berhasil untuk melakukannya. Tetapi ada satu waktu juga kita gagal lagi gitu. Tetapi persoalannya adalah yang paling penting adalah kita harus mau mematikan keinginan daging kita. Aku di dalam diriku harus mati dulu. Jadi apa yang menjadi keinginanku harus mati dulu. Supaya Kristus yang hidup di dalam diri kita. Supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Itu yang kita lakukan. Sama seperti ayat tadi dikatakan bahwa apa yang kita kehendaki tidak kita lakukan karena apa? Karena kita masih punya keinginan pribadi. Kita masih punya kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita masih punya segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Nah, mulai sekarang kita balik atau kita ubah pikiran kita Bapak Ibu. Jangan lagi melakukan apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi kesenangan kita. Tetapi sebaliknya apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Setiap hari kita belajar untuk itu. Perlahan tapi pasti kita pelan-pelan melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Percayalah ketika kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, ketika hati Tuhan telah tersentuh atas apa yang kita lakukan, dan kita bisa membuat Tuhan selalu tersenyum atas apa yang kita lakukan, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan berikan Bapak Ibu, itu pasti. Jadi kita tidak perlu mengejar berkat Tuhan, yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan lagi kejar berkatnya, tapi kejar bagaimana cara kita supaya kita semakin lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara kita menguasai diri kita. Dengan cara kita mematikan keakuan kita. Mematikan setiap keinginan daging kita dan hidup menurut apa kata Roh. Menurut apa kata Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Tuhan sendiri Bapak Ibu. Karena ketika kita menuruti apa kata Roh Tuhan, berarti kita telah taat dan menuruti apa kata Tuhan juga, bukan? Iya kan? Jadi itu adalah poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang kedua adalah untuk kita dapat menguasai diri kita atau memiliki penguasaan diri, kita harus mematikan daging kita. Ya, keakuan kita, setiap keinginan pribadi kita. Dan kita harus mulai taat dalam melakukan setiap kehendak Bapa di surga. Nah, berikutnya poin yang ketiga atau poin yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana cara kita supaya kita dapat memiliki yang namanya penguasaan diri? Nah, yaitu dengan cara melakukan penguasaan diri secara terus-menerus.
Karena penguasaan diri ini adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan secara terus-menerus atau continue Bapak Ibu. Ya, terus-menerus setiap hari, step by step, hari demi hari, langkah demi langkah. Kalau kita telah memulai menaiki satu tangga, jangan berhenti di situ. Kalaupun kita misalnya gagal dalam menguasai diri, turun lagi, mulai lagi, naik lagi, naik lagi. Percayalah, selama kita masih hidup artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan dan Tuhan masih percaya bahwa kita mampu melakukan setiap apa kata Tuhan termasuk dari penguasaan diri ini. Jadi kalau kita masih gagal dalam menguasai diri kita sepenuhnya, mulai lagi besok. Hari ini gagal, besok mulai lagi. Sampai dengan akhir hidup kita. Percayalah Tuhan pasti akan menguatkan kita selama kita mau melakukannya dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu kembali kepada poin ketiga ini Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 dan 6 saya akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dikatakan apa? Kepada penguasaan diri ketekunan. Kita harus menambahkan ketekunan di dalam kepada penguasaan diri. Yang namanya ketekunan itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Continue. Ya, tekun berarti sungguh-sungguh dilakukan. Bukan sesuatu yang main-main dilakukan Bapak Ibu. Nah, berarti ini sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus adalah supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, yang tadinya mungkin contoh tadi gitu, kita tidak terbiasa makan sayur gitu, kita terbiasa makan yang enak-enak. Tapi kita telah misalnya hari ini kita makan sayur, besok makan sayur, pasti lama-lama kita akan terbiasa. Ya, daging kita tidak akan lagi mencari makanan-makanan yang enak, tapi kita akan terbiasa dengan pola hidup yang sehat, dengan pola makan yang berbeda dari sebelumnya. Dan hal ini tentu saja baik untuk tubuh kita. Iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saya tertarik dengan kata-kata tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Yang namanya melatih tubuh berarti setiap hari. Ya, seorang olahragawan atau tadi dikatakan seorang petinju atau seorang pelari, mereka pasti pelatihan setiap hari. Sama seperti menguasai tubuh kita atau menguasai diri kita. Kita harus melatih tubuh kita. Kita harus benar-benar supaya kita mampu menguasai diri kita sepenuhnya. Kita harus mampu melihat yang mana yang menjadi kelemahan tubuh kita, yang mana yang menjadi kelebihannya. Kalau saya sudah mampu melakukan A, terus lakukan itu dan menjadi kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan setiap hari. Tapi memang segala sesuatu yang memang masih menjadi kelemahan tubuh kita, ya kita perbaiki terus-menerus. Ini yang namanya kita melatih diri kita supaya kita terbiasa sehingga akhirnya kita mampu menguasai diri. Sama seperti menahan emosi. Kita melatih diri kita setiap hari, maka mungkin yang tadinya kita seorang pemarah, maka lama-kelamaan kita menjadi seorang yang sabar, lebih tenang. Bukannya tidak bisa, tapi pasti bisa Bapak Ibu. Dan segala sesuatu yang paling penting adalah kita harus mau melewati prosesnya. Ya, jadi mari kita sama-sama mulai belajar untuk menguasai diri kita setiap hari. Kita latih diri kita, kuasai diri kita. Diri kita ini harus kita kuasai Bapak Ibu. Jangan sampai diri kita yang menguasai kita. Jangan sampai apa menjadi maunya. Kita menuruti apa yang kita dikuasai dengan setiap keinginan-keinginan kita kembali lagi. Tapi setiap hari kita kuasai diri kita. Tuhan Yesus memang sudah kasih kehendak bebas buat Bapak Ibu Saudara kita semua. Buat kita semua Tuhan sudah kasih kehendak bebas. Tapi bukan berarti kita hidup semau-maunya menurut apa kata kita. Tapi sebaliknya, kita harus benar-benar mampu menguasai diri kita supaya hidup kita senantiasa berbuat lebih baik lagi setiap harinya Bapak Ibu. Latihlah dirimu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai apa kata firman Tuhan. Dan latih diri kita juga untuk dapat berkata tidak dan tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka engkau akan dapat melihat bahwa pada akhirnya kita dapat benar-benar menguasai diri kita sepenuhnya dan kita siap dalam setiap pertandingan yang ada.
Karena apa? Karena kita telah latihan setiap hari. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang khotbah saya pada siang hari ini, karena tentang penguasaan diri ini saya rasa saya akan berdoa gitu ya, Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita Bapak Ibu dan memberikan pengertian-pengertian lebih lagi buat kita. Nah, saya akan simpulkan khotbah saya pada siang hari ini. Seorang yang menguasai diri adalah seorang yang mampu untuk menahan diri atau mampu untuk menahan emosi yang berlebihan. Ayo kita sama-sama belajar untuk menahan emosi kita. Apapun itu, menahan marah kita, menahan kesedihan kita, menahan hal-hal yang memang secara berlebihan seringkali terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah seorang yang menguasai diri adalah seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ayo kita bersama-sama mematikan setiap keinginan daging kita. Kita mulai belajar menuruti apa kata Roh. Saya percaya kita semua mampu melakukannya dengan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus mampu menguasai diri. Kita harus bisa menguasai diri kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan setiap keinginan. Maksud saya dengan cara melakukannya secara terus-menerus. Bapak Ibu, saya percaya kita semua akan tetap semangat, kita semua akan tetap bergairah dalam melakukan setiap firman Tuhan. Dan terutama kita semua mau berjalan senantiasa setiap hari selama kita hidup berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Setiap kali kita bangun pagi, kita berdoa, kita minta Tuhan, Roh Kudus pimpin aku hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan buah roh selama kita hidup. Dan ketika kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita, percayalah bukan kita yang disenangkan, tetapi hati Tuhan yang senantiasa disenangkan. Dan yang paling penting adalah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat, dan saya percaya Tuhan Yesus akan tetap melindungi kita semua, dan kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk siang hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan percayakan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan penguasaan diri di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya penguasaan diri adalah sesuatu yang sulit untuk kami lakukan, tetapi bukannya tidak mungkin untuk kami lakukan. Karena ketika Engkau memberikan sebuah perintah bagi kami, maka itu pasti dapat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya aku serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri, tangan-Mu sendiri akan memberkati kami semua. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hormat bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Rangkaian ibadah kita pada saat hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, damai sukacita turun bersama dengan kita. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.